Dana itu akan terkumpul dengan mudah kalau kita bersama-sama. Al-jama'atu rahmah wal firqatu azabah. Berjamaah itu menjadikan rahmat, berpecah belah menjadi azab. Itulah motivasi saya untuk celengan amal saleh receh yang akan diantarkan oleh Bapak pengurus ke rumah Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koto baru jo panyakalan, jalannya rancak basimpang duo. Tetaplah kita taat kepada Tuhan, insya Allah nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul jinni wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaqa walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Ketua Kemakmuran Musalla yang terletak di komplek kita ini di Nagari Panyakalan. Komplek namanya Bu? Villa Alaban. Tapi letaknya di Solo. Alaban ko di Peo Kumbuan na meso. Ya kan?
Iko halaban nan kedua nampak. Yang dihormati Bapak Ketua Perumahan nan didahulukan salangkah, nan ditinggikan sarantiang. Saya juga tinggal di perumahan, ada namanya sinan bukan RT, bukan RW, tapi tuo kampung. Bacaronya, kalau ada warga Kawarale itu melapor ke beliau. Sebab banyak terjadi barale ko basobo. Di belok I orang barale, di belok A barale. Tamu kasase naik, nasi lah makan, amplop lah masukan. Kira ndak itu dah. Namanya sama si upiak, cik upiak kencak, cik upiak mantit. Hanya tanya saja orang upiak, lah sase naik. Sadang sase air saya tak cakik. Jadi di tempat kami itu diatur. Anak yatim gembira juga menikah. Karena banyak iuran dari warga untuk menyewa tenda, membeli namanya organ tunggal menyewa ya. Kemudian catering. Asianan kamajapui marapulai, sianan kemamasaan etongan. Itu sudah disusun dek tuo kampung. Sekolah itu. Mulai. Mulai lah. Which itu awak tinggal karena orang gaek jauh di kampung, karena kita tinggal di komplek ko, ada na langsung mambil, ada jo na mengontrak. Di kalau ada na mengontrak itu ndak perlu perabotan di Bali. Kau nasihat ambo kan? Ya kan? Anan rumah lu na dole aparabot bautang, oto bautang, ondawa bautang, pariwa bautang, belinder bautang. Abe ko ndak tabai lari tengah malam. Joto cigak baru. Ya kan? Jadi kaum muslimin, hidup kita ini di dunia saja harus punya planning. Apalagi untuk akhirat yang kekal. Kalau membaca lihat nanti tinggal si koko banyak, paling tinggi kemenakan Joanna ambo. Karena ambo tinggal di komplek itulah 38 tahun. Ibu-ibu mungkin ada 5 tahun, ada 3 tahun. Kalau ambo lihat wajah-wajahnya, ko semua kadang Joanna ambo, senda ada semua kadang jo bini ambo seorang. Ada. Jadi ini ibu-ibu muda semua yang saya kunjungi ini. Kemudian bapak-bapak muda yang seumur dengan anak saya. Mungkin itu sebabnya dek muda baru ketika mau membaca ayat Quran tadi ada jonan mota. Iya kan? Badoso tu Pak. Badosonya Pak Ustaz. Iya kan? Mota lah puih dari dia teoto. Ustaz membaca ayat tu mota joli. Kata Allah dalam Al-Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu ayat pula yang menyuruh itu. Apabila engkau mendengar apabila dibacakan Al-Quran, dengarlah olehmu ayat-ayat itu dan diam agar kamu mendapat rahmat. Lain. Kalau acara lah mulai modeko, kalau ada jamaah nan talambe datang, ndak usah membaca salam. Karena itu akan mengganggu konsentrasi orang yang telah mulai mengaji. Nyola fokus kambo tu, Assalamualaikum. Luar tu. Pacah konsentrasinya lihat. Jadi kalau awak talambek tibo itu tidak ada alasan baca Assalamualaikum. Jadi kebenci kata Nabi. Oh kalau pakaro mau umumkan lah berapa bulan rencana awak wirid kok? Lah 5 bulan. Kalau lah mau tahu tu.
Abau mumalo maghrib baulang lo isa balik. Orang nantak ke datang, indah je datang dah. Sadang salat saya ada je orang Islam kau nantak amut. Konon kok mendengar wirid. Mudah-mudahan dia sumpah dia Allah jadi karo nantak salat. Sebab itu umat Nabi Musa dulu begitu meninggalkan salat disumpahi menjadi kera dan babi. Jadi karo jo babi itu manusia yang disumpahi meninggalkan salat di zaman Nabi Musa. Umat Nabi Muhammad kau bangsat itulah istimewanya. Kata Nabi Pak, ya Allah, apakah azab diturunkan kepada umatku ini? Ini ketika Nabi itu tidak, kata Allah, selama engkau berada di sampingnya. Kalau mula mati, Pak, cutuna Nabi itu mikian awak, Pak. Ya kan? Kalau mula mati, Allah ba'a umat ambo. Juga tidak akan saya azab selama orang yang mengaku Islam, mendirikan salat, dia memakmurkan masjid. Ya kan? Itu sayangnya Allah ke umat Nabi Muhammad. Umat zaman Nabi Musa nyokapai salat umat Nabi Musa tu nan sekali sepakan tu Pak hari Sabtu. Kalau dawak kini hari Jumat. Lalu ke tepi lawi. Ikan banyak lari ke tepi pantai. Ndak jadinya salat dunya boka ke saruangna besar kotok saya mengumpuan ni ikan. Lata kumpul ikan tu, lah berubah jadi karo. Tiba di rumah nak mau orang nerima le. Iyo kuam mau udah mau ndak karo kau tu. Kalau sekarang umat Nabi Muhammad ini tidak salat, ya kan? Disumpahi di Allah menjadi karo. Lah kabara banyaknya karo di penyakalan. Sampai ke Maropane, sampai ke Kotoanau, sampai ke Kinari, sampai ke Bukit Sile. Kira-kira ada tak setiap kelurahan, setiap negeri, setiap jorong umat Islam yang tidak salat? Padolah nyuingin dek Jawi. Ada Jawi mengingin awak salat Ustaz? Ada. Di kampung kan masih membajak jo Jawi orang Pak. Alun sadonya jo masin. Dipasangi Jawi itu pagi, ya kan? Pas orang azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung Jawi kau tagak. Jo telingo-telingo jo. Bang kau tagaang kecil orang majak. Nak kadang-kadang orang azan je. Kasalat bang, ada ni malu salat, ada Jawi. Orang kan orang kan. Nyuagi akad Allah, nyuagi baju, nyuagi rumah, nyuagi auto. Banyak fasilitas yang dari di den. Kalau orang menanam jagung, dia buahnya di den daunnya. Kalau orang minum teh talu, ada minum air saimbe, senyum, tidaklah babu itu. Jadi fasilitas disediakan Allah untuk orang banyak. Salat lah orang dulu, pai bau dua, kemudian ada misal makan rumpui. Sudah orang salat, sudah tu minum kopi, membajak lo awak balik melaki waktu asar ngecek Jawi. Pertanyaannya, apa-apa ibu-ibu nan datang malam kini, kok kalau sehat sadanya? Lain. Nan diusulkan Jawi tadi salah atau bana? Hah? Bana. Kalau ada mengecek salah itulah sakit orang. Tapi kecek orang membajak tadi, sawah sakit lenyo taharui salat. Tambahnya dia tidak lo salat dah kecek orang. Lain sama orang dia ni mah nak kecek je. Jadi amalan pokok, ya kan, adalah salat. Saya sangat gembira di atas mobil tadi sudah dikasih tahu oleh anak-anak saya yang menyebut saya ini. Ya kan? Nya tubuh menubuh saja teo-teo terima. Dan seorang katanya takui di bini, acok kanel laka aja. Ya kan?
Entah yo, entah indah, entah garah gitu ya. Ya kan? Itu tanya dari Teoto tadi mau menyimak saya. Iya kan? Alanya sampaian tadi, ide yang Ananda sampaikan tadi, tu kamilah 5 tahun. Para lon dan sagadang tu tu potong-potong, atau bagian apa dia teh bantang ke rumah warga. Memang namanya celengan amal saleh, tapi jangan lupa maisi kalau lanjutan di pengurus. Nyo beda antara infak, kalau nyuantan celengan tu ke rumah dek pengurus, agian namo jo cak putih nak. Infak boleh jaleh dek jamaah. Kan sama pitih gitu keluar antara sedekah jo infak sama pitih tu nyo. Tapi kalau awak indah ada bapitih, awak bisa aja bersedekah. Percaya tak? Nabi nan mengecek ibu-ibu muda. Apa kata Nabi? Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sadaqah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Di kalau sempili karya bersedekah jo pitih galak siapa banyak. Itu juga sedekah. Pijan galak seorang. Di tempat Malangau ngantan orang kagadui bego. Iya kan? Tapi nanti kalau sudah tiba di rumah bapak ibu masing-masing, kalau di kami sepanjang konya Pak. Tapi diisi Jokowi panuh itu banyak isinya Pak. Ada japui dek pengurus sekali sebulan, tapi mungkin ada jo warga kau sebagian dan sadonya. Nyo galak sekecil yang tu tiap pagi. Nak ada nyisi pitih. Sehingga pengurus menjapui ringan je. Nanti dia awak seko jangan sampai ringan celengan tu. Jangan lupa tio hari maisi. Ya kan? Barana kagadang kota impak di boe diletakkan di muka pintu saji tu. Awak masuk ke salat berjamaah di dalam tibu ada ke kota. Ndak dikeluar pitih nak sisinya tu. Atau bedanya antara infak jasa di kalau tibu di rumah ibu nanti celengan receh amal saleh ya, atau celengan surga. Rutinlah kita mengisi. Kenapa? Kita tak tahu setelah bersedekah itu apakah kita akan hidup. Kami muda berupa umur kami 38 tahun baru. Kami rajin lo fitness. Ariakat kami mandi kayange maraton sekebuki kili dari siku. Cukui olahraga tu Pak. Banyak orang olahraga kemudian tiba di tempat tujuan, tiba senanya makan durian. Tagalapa mati. Aneh Pak. Jadi olahraga tidak menjamin kita bisa hidup. Kini awak kan sehat sadonya Pak. Banyak nan muda. Tapi kalau ajal sampai nan muda kok bisa tak meninggal? Bisa. Lebih-lebih nan kuat merokok. Imun tubuh rendah. Merokok kan kancang. Ketika diperiksa paru-paru sudah hitam oleh nikotin. Pembuluh darah sudah mengeras, jantung sudah nyeri, dada sebelah kiri. Ya kan? Atau tak lama terus. Atau sudah awak mengaji malam kini Pak. Tiba di rumah salah satu dari jamaah musala kau paniang. Ya kan? Diantar dia anaknya ke puskesmas atau ke rumah sakit Nasir. Lah diperiksa, cek dokter. Baru itu Pak, pembuluh darah beliau pecah di kudu, tak bisa ditolong. Ya kan? Lah diketahui dek pengurus kau nyomu mandi surau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah meninggal salah seorang jamaah kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alamat beliau rumah itu nomor sekian. Nama beliau itu. Pulang dari mendengar tausiah Ustaz Ristawardi tadi,
Malang nak dapat ditulak, muju nak dapat diraih. Lah singkit pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kanan punyo. Beliau paniang diantar di anak ke rumah sakit, kiranya pecah pembuluh darah. Sekarang jenazah sudah terbujur di rumah duka. Insya Allah, kerana kini harilah jam 2 malam, sudah salat subuh, pagi kita melayat besok. Tu ibu-ibu, siang ni enggak. Tunan basanda di dinding menengah kaji tu je. Nama basanda yang takui lah. Itu contoh saja. Ya kan? Inilah gunanya kotak infak diletak Allah di rumah lain. Awak tak mantang kamu saji tu. Bisa saja sudah berinfak tu awak meninggal. Jadi rencana beliau itu kami sudah mendahuluinya 5 tahun yang lalu. Banyak tak kumpul piti sebulan-sebulan. Sebab ditampak kami kok lebih hampir ratus rumah Pak. Ya kan? Tahap 1 je, tahap 2. Musaji je, masalah je. Ya kan? Itu tu tak main-main. Untuk membantu garin awak nanti tinggal di musaji, nyo kuliah di Yayin. Ya kan? Saganggam sebareh saujuan jari ko yang buat ambil bareh ganggaman namanya tiok ibu kawatana. Itu bisa nyo jual dek garin tu. Itu tambah balanjo. Nan sakete itu dikumpulannya jadi banyak. Kalau kita rajin berinfak, kita buat celengan amal saleh, kita hantar ke rumah-rumah jamaah. Siapa saja yang terlibat untuk merencanakan itu, maka pahalanya akan mengalir terus kepada kita. Daripada kita menambah istri, boleh jadi kita rancak menambah infak. Apa halonya infak tu Pak Ustaz? Paling ketek 10 kali lipat. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Ya kan? Nyo japui nanti dek pengurus celengan apa nalah panuh tu diletaklah isinya 500 ribu atau 1 juta. Ada rumah agak 80. Ya kan? 80 kali 500 ribu. Awal sebulan. Ya kan? Karena semuanya punya biaya. Bapak ibu inginnya tabligh akbar. Ustadznya memilih dong. Dijapui lah ustadz viral. Itu tidak bisa dibayar 150 saja. Itu gunanya para jamaah keuangan masjid. Artinya apa? Kita produktif berimpak, pahalanya paling indah bara syarat 10 kali lipat. Di kalau ibu masukan 2.000 pitih kare itu pagi-pagi ke dalam celengan tu nanti di Kamis panjang kau nyoba. Iya kan? Sarajin-rajin awak berinfak Pak, indak panuh aja nyo ketika dijapui pengurus tu. Apa lain nang galak sekecelengan tu. Ndak ke pernah baisinya tu. Ya kan? Abalasannya berapa? Paling rendah asyru amsalihah 10 kali lipat dari yang kita buat tu. Kalau tingginya berapa Ustaz? 600 kali lipat. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah sama dengan orang menanam 1 biji habbah. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh dia 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ndak usah lah Bu. Sarupo anak ambona menjamu kami makan tadi. Kalau menurut ibu nan sawana di jamunya siaga.
Siapa? Ustaz, kau lain-lain, kau tak mau bau, susah kan? Kalau tidak ada, mau kemari le kenyondak makan ke? Anyolan banyak tambuh dari yang kau tadi. Tapi baru untung bapak-bapak ibu-ibu, untungnya dek tuan rumah. Ternyata orang yang makan tadi, orang yang rajin ke musala semuanya. Dagingnya tumbuh, saleronya dapet, awihnya hilang, dijamu di tuan rumah, nyoba untuk salat berjamaah. Bara banyaknya orang yang makan ke rumah Anda tadi, dia salat isya berjamaah di sini, karena tulangnya sudah kuat, dapat asupan vitamin, gizi, pahalanya terkirim kepada ananda, nan payah menggiliang lado, nan payah menggiliang mamabehan ayam sebelum digoreng, nan payah malangkoi gulai tadi. Mengalir pahalanya selama badannya sehat, dagingnya bertambah, dia bawa beribadah, tetap mengalir pahalanya kepada orang yang menyediakan makanan tadi. Habis itu kalau Ustaz janinyo sedih dia barabui awak lai, ada lo lepak je. Lai terangkan ni, Bu. Tapi Ustaz kau dijamu atau disuruh Ustaz kau mendoa seketik di rumah kau, itu nak lupa tadi. Pak Ustaz doa selamat cik. Ya kan? Jadi kalau orang dahulu di zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi itu, kami lah ya Rasulullah. Azan siapa? Diundi di zaman Nabi itu. Ketika Bilal tidak ada lagi. Untuk azan atau diundi. Sebab orang ingin azan. Pahala azan itu besar. Kebanyakan awak kok, ya kan? Tidak azan kok ingin asa baralik. Hanya menyumbang lagu. Lagu cik saya simpang pet sekolah nanti. Itu selagu taruh itu. Tidak ada lain. Menyumbang lagu di tempat orang baralik dan barabui, ya kan? Barabui lah kita untuk azan. Kalau ingin tertib di gantian. Adalah warga kami menyumbang lagu kau pak, lagunya cik selanya, suara tidak lerencak, udah dinanti dalam serugo. Itu selagu cik, asal lagu itu selagu. Nang kedua lagu ko beda jo azan pak. Azan yang disebut nama lagu tu ndak mensyukuri nikmat. Banyak lagu ko putih bacinto selagu tu. Baik tu jo lagu saluang. Orang nama lagu tu kayo pak, pi pantunnya pantun parasayan. Rumput sarui panjang labaa, lapanek pandan maladuangkan. Oh bansa idui kayu labaa, marasai badan menangguangan. Autonya 3 tu. Rumah sewanya banyak. Tanah beribu-ribu hektar. Tapi nya sansai je. Jadi lagu ini tidak ada mensyukuri niat. Kalau lagu ramai-ramai lah iyalah. Ya kan? Serupa lagu menghormati ibu tu. Itu kan pelajaran. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya. Apa lagi? Jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Itu lagi ada pelajaran. Lebih-lebih lagu saluang Bukit Tinggi itu tak ada syukur cik. Anak orang sebenarnya baca dalam pantun tu. Anak orang di Kota Tua, anak orang di Bukit Sileh, anak orang di Sauk Laweh, anak-anaknya tak ada cik. Anak orang. Ya kan? Betul je Rabab pasisi. Jadi azan yang pertama kita sebut mengagungkan Allah. Itu kalimatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Sudah itu apa lagi? Tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya kan? Kemudian mengingatkan teman kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kita rebut kemenangan. Ya kan? Kalau subuh tambah je lain. As-salatu khairum, salat lebih baik dari tidur. Ditutup dengan nama Allah kembali. La ilaha illallah. Tauhid lagi. Ya kan? Jadi tidak usah berebut lagu, berebutlah membaca Al-Quran, berebutlah azan. Nah, jadi nomor 2 tinggi, infak untuk masjid, untuk musala, untuk anak yatim, untuk fakir miskin, lebih dari 10 kali lipat tadi, 600-700 kali lipat. Itu kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Ni kan? Kita lagi contoh lain apa? Lain apa? Ibu-ibu jawab pak nak datang malam kini, termasuk ambo, walaupun awak sama tinggal di rumah bautang, ada nak nantak makan tiap hari. Lain makannya. Berarti tidak bansai nawak terus. Ali bin Abi Talib miskin. Kalau nasi ada, gandum ada, bubur ada, beliau meniru Rasulullah, saya makan. Tapi kalau tidak ada makanan, saya puasa. Jadi karena tidak ada bukan dimakan, berpuasa, akhirnya dapat pahalo. Iya kan? Jadi semuanya ada hikmah. Suatu kali istrinya sakit, Pak. Tidak ada makan-makan. Pun pitih pembeli makanan minim. Dia bertanya, nang kelama dia udah usahawan mencari. Nang kelama dia bawa kurma mudo bang. Bayalah lali sawali mencari batang kurma mudo. Tidak ada nambah buah. Atau taruh ke pasar. Cie orang menjualnya. Aragonya tidak bisa ditawar 1 rial 1 butir. Tapi ketika akan bayar, ternyata dalam dompet juga enggak ada uang. Boleh ambo berjanji sontak pak mau japui pitih pulang. Kiranya di rumah tidak ada pitih, nan ada kain bekas. Di Bali dek Rasulullah untuk anak beliau. Ajualah kain kau bang, ambo taragak mana jo kurma mudo tu. Itu rasanya nang jadi ube dia ambo. Malah dapat dari jual kain bekas, sarian lo dibeli orang, dia ambil kurma mudo. Lama siu-siu kete ali ko pulang. Dek lah dapat nan taraga dek orang rumah. Ya kan? Tapi alun jalan 10 meter lah, ada orang gaya batuk darah tersungkur. Nah, tolong ambo nak. Banyak orang lalu tadi nak mau menolong ambo doh. Darah nan keluar di mulut ambo ko bananah busuk. Jajuk orang mungkin. Ali ini karena orang taat didikan Rasulullah, nyo bantu gaek ko. Nyo duduan, nyo barasihan. Sakit apa pak? Ambo sakit paru-paru nak. Rumah apa rumah saja ambo pensiun nyo usia de bini ambo. Iko padusi kalera ko. Kutiko karajo selakang sayang ke suaminya. La pensiun nyo usia. Kaya mau tak talu kalau lain rengkek lang lain. Ya kan? Lai bau be apa jua ke bau be nak pitih hinda ado. Buah ko lai masak pita gantuang tinggi. Kadi jambo tangan tak sampai kadi juluk pengalan patah. Lai makan apa lala biasa 10 hari nak makan nak. Iko badan lah tambah lama. Lalamah wana badan ambo. Nang kelama dia apa kurma mudona. Lai ada di tangan Ali. Lai picie nya bini teraga itu. Karena
Karena Ali ni orang taat, nyokare. Nyagen sekarang kagak itu makanlah Pak. Begitu dicicipi oleh orang tua tadi, masuk ke lambung besarnya, diolah di dalam, akhirnya Allah menjadikan itu obat. Taluk dia dua-dua. Indak batuk je lah, indak ada keluar darah lah. Terima kasih nak jadi ubek dembo. Lagi taluk dapat berjalan Pak, insya-Allah nak. Ambo pulang lo yo Pak, istri ambo sakit lo di rumah je. Ake cek gaya ko supaya nak kuat tulang ambo nak. Kok layan nak berkenan tinggallah korma nan sekare itu laje. Aku awak Ali Pak. Kok tiba awak Ali baca. Mati selagi lego bini dan sakit lo. Lada lagi sekare kan. Minta aja lah. Tapi Ali ini luar biasa imannya. Ya kan? Diserahkannya yang sepotong itu. Begitu orang tua itu memakan, dia berdoa, ya Allah, sembuhkanlah orang tua ini. Istri saya sakit keras tapi usianya masih muda. Orang ini sudah tua. Saya yakin ya Allah, Engkau akan membantu saya. Bagian tak ragu-ragu. Masuk paru rangai itu, nan sakare itu lai, taluk dinyo lari, cigin senyo lari lai, baso piamannya cigin, dan jali kelakang lai, Ali berdoa saja, ya Allah, yang akan saya bawa pulang tak ada lagi ya Allah, tapi saya yakin yang miskin itu saya, Engkau kaya raya ya Allah, maha kaya, hanya gontai sepulang. Ya kan? Ragu juga. Mujua saja bininya kau orang taat anak Rasulullah. Kau bini awak tu pak apa cilalek di bibi lanya? Ya kan? Layale kainnya nang jual kelera tu tak ada nambah pulang. Nyo gunda kepala tu jo gunda kawe. Atu pelupo sudah tu nya. Tiba Ali di laman, bapak-bapak ibu-ibu, bininya itulah bajilbab rancak serupa anak-anak moga. Badannya harum pakai hembody. Lawa itu sekecil Ali ya. Ayo lah ngecek dulu, bang. Cepatlah bang kemari. Ambo bangga punya suami serupa abang. Istri sakit keras tapi abang lulus diuji Allah. Orang tua yang batuk darah yang abang bantu itu, kata ayah saya, maksudnya Rasulullah, itu malaikat yang menyamar. Menguji keimanan abang, abang lulus bang. Itu bukan manusia. Nyo kan lari tadi yo bang, yo kamanyo, nyo ke rumah awak bang manga, mantan ube untuk ambo, ube nyo ke rumah mudo, akhirnya ke rumah mudo yo, bang, dia teh meja ada bungkusan, itu titipan nyo kambo untuk apa? Apa isinya dia? Alum baca liat, bang kendak baca liat, ndak berhak ambo baca liat. Karena katanya untuk awalnya ka jujur bininya tu pak. Kok bini apa lah nyo kakek melaki pak tiba tu. Ya kan? Akhirnya 10 buah dari mo itu balasan kepada orang yang pemurah. Untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak ambo yang tinggal di komplek ko, bapak pengurus yang berencana yang baik itu cepatlah realisasikan, dan kita yang tinggal di sini isilah itu. Karena balasan Allah tidak tanggung-tanggung, karena Allah itu tidak pernah bangkrut. Berankasnya penuh, cash flow-nya tidak pernah kosong. Itu Allah. Ya kan? Wallahu ghaniyun hamid. Allah maha kaya dan
dan terpuji. Kenapa harus begitu Pak Ustaz? Sebab banyak orang Pak, kalau lah tiba malaikat mautnya ke infak lain. Ikulah saksi orang tak bisa diterima lain. Jadi sebelum tiba malaikat maut infak. Ambo yakin awak nak datang kini kah? Ada tak narasa-rasa ke mati melekit subuh? Tak ada mungkin kan? Tapi awak tak tahu. Tapi ambo yakin mudah-mudahan Bapak Ibu sehat saja. Kau mati sampai ajal, ia dapat juga bau mu awak andaknya. Anak nak kini ketek bisa aja nanti awak mencaliaknya basuah. Kau dapat? Kau dapat minta awak. Saya doakan mudah-mudahan rezekinya murah semua. Karena memang kita menggerakkan Islam ini tidak akan terlepas dari dana. Atau mangku majelis taklim kalau nyawa barabana itu nyimbau taruh. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Itu dia. Jadi dana ini perlu kabalaki, perlu dana, kababini perlu dana, babini dua perlu dana untuk kemakmuran masjid, perlu dana untuk mengundang ustaz mengaji, perlu dana. Tak mau ia ludah tu. Jadi dana. Dana itu akan terkumpul dengan mudah kalau kita bersama-sama. Al-jama'atu rahmah wal firqatu azabah. Berjamaah itu menjadikan rahmat, berpecah belah menjadi azab. Itulah motivasi saya untuk celengan amal saleh receh yang akan diantarkan oleh Bapak pengurus ke rumah Bapak dan Ibu. Itulah tausiah kita malam kini. Kami kapai lo ke Kuantan Singingi. Boleh hamba pantun cik. Tali kaya panjang 9, orang memape hati pelang, karena lah anak lumbu-lumbu, minum air basuh lah tangan, makanlah kue nan taidang, jangan di paseraan saroknya. Soalnya kemarin lu nak dolai, lu lah betul salah. Kalau ada salah penyampaian ambo tadi Pak Ibu, ambo mohon maaf lahir batin ya. Ledek ya maaf moga. Apa-apa ibu-ibu nak ada salah. Semoga masuk surga kita semua. Kita bertemu tidak di musalah ini saja, kita doakan bertemu kita di dalam surga Allah nantinya beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.